Sejumlah guru besar di Universitas Negeri Semarang yang sempat menyampaikan seruan moral soal kondisi demokrasi diundang kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan undangan kepada sejumlah guru besar tersebut dilaksanakan di Mapolda, Jawa Tengah. Namun pemirsa, undangan itu sendiri dirasa janggal oleh para guru besar. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Antropologi Visip UNES, Profesor Tri Marheni Puji Astuti. Prof. Tri, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Tri. Selamat pagi, Mbak Valen dan Mas Febri. Baik, Prof. Tri, Anda adalah salah satu yang kemudian menyuarakan untuk tidak hadir di dalam undangan yang dikirimkan ke UNES. Prof. Tri, saya mau tanya mengapa alasannya tidak perlu hadir? Baik, pertama-tama terima kasih atas undangan Metro TV dan mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi yang baik begitu ya. Nah, begini Mbak Valen dan Mas Febri, ketika saya menerima undangan itu pada tanggal 21 Februari. Nah, kemudian saat itu juga saya membalas WA yang mengirim undangan ke saya. Saya juga belum tahu nih siapa begitu, tapi saya langsung bereaksi bahwa mohon maaf saya tidak bisa hadir. Berarti itu menunjukkan bahwa saya sudah punya agenda gitu, karena langsung saat itu saya respon bahwa saya tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain. Nah, kemudian saya lihat dari suratnya begitu ya, surat itu kan ada nomornya, tidak ada nomornya, kemudian itu mengundang dari tanggal 26 sampai tanggal 29 begitu, berarti kan ada 4 hari. 4 hari kami harus meninggalkan kampus. Kami kan akan melihat tornya seperti apa, jadwalnya seperti apa, siapa saja yang diundang. Nah, itu semuanya tidak ada begitu. Nah, kami juga merasa janggal karena ini tidak ada tornya, tidak ada kegiatannya apa, acaranya seperti apa. Kami harus meninggalkan kampus 4 hari. Itu yang menyebabkan kami mempertimbangkan bahwa ini belum jelas undangannya. Bahwa kemudian ada revisi undangan beberapa hari kemudian kami hargai itu, tetapi memang secara teknis, secara hal-hal yang lain, teman-teman dan juga khususnya saya memang tidak bisa hadir pada saat itu, pada tanggal tersebut. Begitu Mbak Valen dan Mas Febri kira-kira. Ya, Prof. Tri, Dewan Ketahanan mengatakan bahwa pertemuan ini sebenarnya merupakan pertemuan yang biasa dilakukan seperti itu. Tapi dengan adanya kejanggalan seperti tidak adanya rundown yang Anda terima, apakah ini Anda juga menjadi curiga bahwa ada agenda-agenda tertentu di dalam kegiatan itu nantinya, Prof. Tri? Sebagai manusia, tentu saja iya ya, apalagi sebagai akademisi, mohon maaf yang kami kan biasa diundang ya untuk sebuah kegiatan gitu. Untuk sebuah kegiatan itu para akademisi juga biasa diundang. Dan biasanya kalau di dalam undangan kan pasti sudah jelas tanggal berapa, Pak acaranya, karena kami akan melihat bisa datang di tanggal berapa, hari apa, jam berapa kan begitu. Ketika nggak ada itu udah otomatis sinyal kami sebagai seorang pendidik, pengajar, nah nanti kalau meninggalkan 4 hari nggak jelas begini, bagaimana kan begitu. Kami juga kok tiba-tiba Wantanas ya, kami kayaknya nggak pernah berkorelasi ya dengan lembaga ini gitu. Itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa nggak lewat kampus itu? Kenapa nggak lewat pimpinan kami gitu maksudnya. Oke, Prof. Tri, tapi dari ketidakjelasan ini sebelum menimbulkan kecurigaan, apakah sudah diklarifikasi ke Wantanas sebenarnya ini kegiatan dan undangannya apa? Saya mencoba telepon kepada kontak person yang ada di surat itu ya, kontak person yang ada di surat itu, let call ID siapa itu lupa, nah ada nomor HP-nya juga. Saya tanya apakah benar ini undangan untuk saya, karena kan nggak ada nama-nama yang lain gitu ya. Apakah benar ini undangan untuk saya, ini kegiatannya apa, saya juga sudah WA, dan tapi saya mohon maaf bahwa saya tidak bisa hadir. Saya WA bahkan sampai 2 kali, bahkan Pak Letkol Kolonel Edi ini juga ingin telepon saya begitu, tapi saya tunggu-tunggu juga nggak telepon juga begitu. Tapi saya memang sudah sejak awal mengatakan bahwa tidak bisa hadir. Nah begitu. Nah teman-teman guru besar yang lain saya juga menghargai para akademisi, para profesor. Tentu perbedaan pandangan itu kan hal yang biasa bagi kami gitu. Nah kemudian bahkan ketika teman-teman memutuskan untuk tidak hadir itu tentu dengan berbagai alasan yang teman-teman para guru besar, para profesor itu tentu juga sudah mempunyai agenda masing-masing karena tidak jelasnya acara kan begitu, tidak bisa mensinkronkan tentu saja nanti kalau acaranya tidak jelas.
Kira-kira seperti itu Mbak Valen dan Mas Febri. Ya, Prof. Tri, ketika tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa teman-teman Anda sesama guru besar yang juga tidak ikut hadir, apakah mereka juga memiliki kekhawatiran ataupun rasa yang sama seperti Anda sehingga memutuskan tidak hadir ke acara tersebut? Ya, kalau kekhawatiran sih enggak ya, artinya bahwa cuman heran, kalau heran iya, ini surat kok tidak jelas banget ya, itu iya. Kan kami terus kemudian tentu saja saya akan mencari kan siapa saja sih yang dapat undangan ini gitu. Karena kaitannya dengan pemilu gitu, jangan-jangan ini kaitannya dengan seruan moral kan begitu. Terus kemudian saya menghubungi teman-teman yang ada pada saat seruan moral itu gitu. Nah, ternyata mereka dapat semuanya by name gitu ya, dapat semuanya. Nah, kemudian kami berdiskusi di situ juga gitu ya. Ini kok undangannya tidak jelas, acaranya apa, padahal dari tanggal 26 sampai 29 dan di Polda Jateng begitu ya. Jadi kami memang ya sebagai akademisi yang biasa mengikuti sebuah kegiatan, tentu ini adalah sesuatu undangan yang sangat janggal. Bahwa kemudian direvisi beberapa hari kemudian dan diselenggarakan hanya 1 hari di Hotel Ibis, itu kami sangat menghargai itu. Tetapi kan ketika kami pertama kali menerima undangan itu sudah membuat kami merasa aneh dan heran. Sebetulnya itu gitu. Baik, ada perasaan aneh dan juga heran. Tapi Prof, ini kan sebelumnya Anda juga merupakan salah satu guru besar yang ikut mengkritisi kegiatan Presiden Joko Widodo dan juga bagaimana dinamika perpolitikan kita di tengah pemilu 2024. Sesaat setelah Anda mengumumkan hal tersebut dan juga pencoblosan sudah dilakukan di 14 Februari 2024. Setelah itu apakah ada intimidasi atau semacam yang Anda dapatkan, Prof. Tri? Oh, kalau intimidasi tidak ya, intimidasi dan yang lainnya tidak. Langsung kami menerima surat undangan itu di tanggal 21 Februari aja, yang lainnya tidak. Kami tidak menerima itu dan kami juga merasa baik-baik saja gitu. Artinya menyerukan seruan moral itu kan hal yang wajar ya. Seruan moral itu kan hal yang baik, normatif, umum, dan artinya juga untuk kebaikan bersama dari pimpinan tertinggi sampai bahkan kami sendiri para akademisi itu juga berlaku juga seruan moral itu gitu. Artinya kami menganggap kami melakukan seruan moral itu ya tidak ada sesuatu apapun, hanya kami ingin bahwa melihat arah-arah demokrasi yang mulai berbelok dengan simbol-simbol simbol-simbol politik yang dipaksakan gitu kan. Macam-macam itu membuat kami melakukan seruan moral itu dan teman-teman wartawan sudah semuanya membaca juga seruan moral kami dari UNES begitu. Ibu Prof. Tri, apakah Anda merasa saran yang tadi disampaikan itu sudah didengar oleh pemerintah? Belum, kalau kan sebetulnya juga tidak hanya dari UNES ya, dari berbagai elemen, dari profesor di tempat lain, bahkan dari Asosiasi Antropologi Indonesia juga menyuarakan dan sebagainya. Tapi kan sepertinya belum ya. Kalau saya lihat ini kan seperti the show must go on gitu. Tidak ada apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah kami kemudian diajak diskusi tentang itu, diundang dengan alasan undangannya tidak jelas sih apa gitu. Nah itu yang membuat kami kok tiba-tiba gitu. Jadi saya kalau menerima intimidasi tidak. Jadi langsung menerima surat itu saja. Baik. Terima kasih Prof. Tri Marhayani Pujastuti, Guru Besar Antropologi FISIP UNES sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.